Purwanto pun sempat melawan. Akhirnya kelima jasad tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang ke jurang desa Sogoriti, Batu. Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan kasus pembunuhan yang ada di Indonesia. Jadi pembunuhan ini dilakukan oleh satu keluarga yang mengakibatkan keluarga lainnya harus meninggal dunia. Gimana sih ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Sumiasih alias Mami Ros adalah mucikari papan atas yang ada di Gang Doli, Surabaya. Kalau kalian gak tahu Gang Doli, kalian bisa searching dulu Gang Doli itu apa. Nah, untuk Sumiasih sendiri kenapa dipanggil oleh pekerja seks komersialnya sebagai Mami Ros itu dikarenakan perempuan kelahiran 28 September 1948 ini menyukai bunga ros. Maka dari itu pekerjanya memanggil ia Mami Ros. Pada 13 Agustus 1988, Sumiasih merencanakan pembunuhan terhadap keluarga dari Purwanto. Dan Sumiasih sendiri dibantu oleh keluarganya, yaitu Priyanto yang merupakan suaminya, ada juga Sugeng yang merupakan anaknya, dan Adi Saputro yang merupakan menantunya, dan dua karyawannya yang bernama Nino dan Daim. Sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi, sebetulnya Sumiasih dan Purwanto itu memiliki hubungan yang cukup akrab, di mana Purwanto ini suka datang ke Wisma Happy Home yang dikelola oleh Sumiasih dari tahun 1975. Happy Home adalah wisma di Gang Doli yang sangat ramai di kala itu, dikarenakan memang banyak yang mengatakan pekerja seks komersial di Wisma Happy Home itu terkenal dengan kecantikannya. Melihat keuntungan dari Sumiasih, Purwanto mulai tergiur dan ingin mengajak Sumiasih bekerja sama membuat wisma yang sama, dan si Sumiasih ini diminta oleh Purwanto mengelola wisma yang nantinya akan dia buat, dan si Sumiasih ini menyetujui hal tersebut. Purwanto kemudian membuka wisma yang bernama Wisma Sumber Rezeki, dan di mana Sumiasih menjadi pengelola dari wisma tersebut. Di dalam perjanjian mereka, Sumiasih harus membayarkan 20 juta rupiah di setiap bulannya, dan apabila Sumiasih tidak mampu, maka sisanya akan dihitung bunga dan juga menjadi hutang. Pada awalnya Wisma Sumber Rezeki itu diramai didatangi pengunjung, dikarenakan memang sebagian dari pekerja seks komersialnya itu berasal dari si Wisma Happy Home yang pernah dikelola dari Sumiasih kan. Namun keuntungan Sumiasih mulai menurun dikarenakan pengunjung sepi datang semenjak kepolisian Resor Surabaya Selatan gencar merazia seluruh wisma. Jadi ada yang melaporkan kepada polisi bahwa ada gadis berusia 12 tahun yang dijual dan dipekerjakan di Gang Doli tersebut. Setoran Sumiasih kepada Purwanto juga mulai merosot, mulai berkurang dan mulai telat, tetapi Purwanto tidak mau tahu. Dengan alasan yang diberikan Sumiasih, ia tetap meminta haknya sebesar 20 juta rupiah setiap bulannya. Dan apabila Sumiasih tidak membayar, Purwanto pun tidak segan-segan untuk menyiksa atau menganiaya Sumiasih dan juga suaminya. Sikap dari Purwanto mulai mereda dikarenakan ia melihat anak dari Sumiasih yang bernama Rosmeiwati. Pada saat itu umur Wati itu berusia 15 tahun, dan si Purwanto meminta kepada Sumiasih untuk berkencan dengan anaknya. Nice. Dan Purwanto juga mengatakan kepada Sumiasih bahwa ia tidak keberatan apabila Sumiasih telat membayarkan hutang-hutangnya, tetapi ia diizinkan untuk berkencan dengan si Wati itu. Nah, mendengar hal tersebut, ya si Sumiasih mulai marah kan sama Purwanto, tapi ia juga tidak bisa apa-apa dikarenakan memang Purwanto sendiri merupakan salah satu orang yang memiliki pangkat tinggi di dunia militer. Teror dari Purwanto ke Sumiasih semakin menjadi-jadi dikarenakan memang Sumiasih tidak pernah memperbolehkan atau mengizinkan anaknya untuk berkencan dengan si Purwanto. Dan pernah juga nih si Purwanto menyuruh anggotanya untuk datang ke Wisma Happy Home yang dikelola
juga sama Sumiasi dan mengobrak-abrik barang yang ada di sana hingga menganiaya salah satu pegawai dari si Sumiasi. Karena teror yang terus-menerus dilakukan oleh Purwanto, belum lagi ia terus memaksa Sumiasi untuk memberikan anaknya, akhirnya Sumiasi mulai gelap mata dan mulai merencanakan pembunuhan dengan keluarganya. Pembunuhan keji itu dilakukan oleh Sumiasi pada tanggal 13 Agustus 1988. Jadi Sumiasi itu melakukan pembunuhannya di dalam rumah dari Purwanto. Nah, jadi ceritanya si Sumiasi ini dan suaminya, anaknya, menantunya, dan 2 orang kepercayaannya itu datanglah ke rumah si Purwanto. Pada saat itu rumah Purwanto juga ada satu keluarga yang dimana ada Purwantonya, ada istrinya, ada 2 orang anaknya, serta ada keponakannya yang sedang berada di rumah Purwanto. Pembunuhan keji itu dilakukan oleh Sumiasi pada 13 Agustus 1988. Jadi pada saat itu Sumiasi datang ke rumah Purwanto bersama 4 orang lainnya. Di rumah Purwanto sendiri itu ada Purwanto, istrinya, 2 orang anaknya yang SMA 1, SD 1, dan juga keponakannya yang sedang berada di rumah Purwanto. Kedatangan Sumiasi itu pukul 10 pagi dan kedatangan mereka tuh nggak dianggap curiga atau apapun karena kan memang keluarga mereka dikenal cukup dekat. Di ruang tamu dari Purwanto sendiri tuh lagi sepi. Jadi si 2 orang anaknya tadi sedang bermain di luar rumah, istri dan keponakannya itu sedang masak di dapur. Maka Purwanto tuh datang ke ruang tamu tuh sepi. Dan melihat situasi seperti itu, Sumiasi dan keluarganya mulai beraksi dengan cara memukul kepala Purwanto dengan palu di bagian belakang. Setelah melihat Purwanto meninggal, akhirnya jasad dari Purwanto dibawa ke dalam garasi. Mendengar keributan di dalam garasi, kedua anak dari Purwanto tuh penasaran gitu kan, dan akhirnya mereka mencoba masuk ke dalam garasi karena memang pusat dari keberisikan itu ada di garasi. Dan keluarga dari Sumiasi tuh udah mulai berjaga-jaga tuh kalau misalnya kedua anak itu kan datang kan, mereka berdua udah jaga-jaga, ada tuh 2 orang yang ngejagain. Akhirnya masuklah tuh kedua anak tersebut. Nah, ngelihat bapaknya udah meninggal, mereka malah teriak-teriak, terus kayak malah berisik gitu kan. Nah, si keluarga di Sumiasi panik kan, akhirnya mereka berdua juga dipukuli dengan palu hingga meninggal dunia. Keberisikan tersebut didengar juga oleh istrinya si Purwanto yang pada saat itu sedang hamil dan juga keponakannya. Nah, mereka juga penasaran tuh ada apa sih berisik-berisik di garasi gitu kan. Mereka berdua mulailah tuh datang menuju ke garasi. Nah, pas masuk nih si istri sama keponakannya, keluarga dari Sumiasi 2 orang mencekik kedua orang tersebut lalu memukulinya dengan palu. Akhirnya 5 anggota keluarga Purwanto beserta dengan Purwantonya meninggal dunia. Akhirnya kelima jasad tersebut dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu TAF milik si korban dan dibuang ke jurang desa Sogoriti Batu. Setelah 5 jasad dari anggota keluarga Purwanto itu ditemukan, akhirnya polisi mulai mengidentifikasi, mulai melakukan penyidikan lebih dalam lagi, mencari tahu siapa yang ditemui terakhir oleh Purwanto dan keluarga, siapa yang datang ke rumah gitu kan. Diselidiki-selidiki, akhirnya ketahuanlah, tertangkaplah Sumiasi dan keluarga yang terakhir datang ke rumah Purwanto. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Sumiasi, Adi Prianto yang merupakan suami dari si Sumiasi, Sugeng anaknya, divonis hukuman mati pada tahun 1988. Sedangkan untuk menantunya yaitu Adi Saputro, untuk hukuman matinya dipercepat karena memang posisinya adalah menantu dari si Sumiasi ini yang bernama Adi Saputro itu salah satu anggota militer juga. Sedangkan untuk Sumiasi, suaminya Sumiasi dan Sugeng divonis hukuman mati pada tanggal 19 Juli 2008. Sumiasi itu kan pada tahun 1988 dan dia dieksekusi mati pada 19 Juli tahun 2008. Maka dari itu ia dipenjara selama 20 tahun dan akhirnya divonis hukuman mati. Dari beberapa wawancara dengan media, Sumiasi selalu mengatakan penyesalannya terhadap anaknya yang bernama Sugeng dikarenakan ia merasa bahwa anaknya tuh hanya ikutin aja gitu, hanya mengikuti apa yang dia perintahkan gitu, dan sebetulnya Sugeng tuh tidak benar-benar salah gitu. Dia selalu sedih gitu kalau ingat anaknya juga harus terkena hukuman mati gitu. Saya menyesali sehingga anak-anak saya, keluarga saya
menjadi korban atas perbuatan saya. Khususnya anak saya juga. Tapi kan ya anaknya juga udah dewasa gitu, punya pilihan gitu. Ketika ibunya berbicara seperti itu kan harusnya dia juga ngasih masukan yang baik gitu ya. Karena dia ikutan dan ikut membunuh juga salah satu orang yang berperan juga, maka dari itu ya mendapat vonis hukuman mati juga. Nah, itu adalah kisah Sumiasi alias Mami Ros, mucikari papan atas di Gang Doli pada masanya yang telah membunuh keluarga dari Purwanto, seorang anggota militer yang memiliki jabatan oke juga tuh pada masanya gitu. Dan kalian tahu gak sih, si Sumiasi itu adalah salah satu wanita yang mendapatkan hukuman mati di Indonesia. Wanita pertama yang mendapatkan hukuman mati di Indonesia gitu. Ya walaupun di case ini tuh aku mikir ya, kayaknya antara si korban dan juga si pelaku ini sama-sama memiliki plus minusnya gitu. Kayak misalnya ya jelas-jelas si Sumiasi ini salah gitu kan, telah membunuh orang satu keluarga juga, mana istrinya lagi hamil pula gitu kan. Tapi posisinya si Purwanto juga sebenarnya dia melakukan bisnis yang nggak halal gitu istilahnya, dan ia memaksakan hal yang kurang baik juga gitu. Jadi ya kalian aja deh yang nilai gimana. Nah itu aja kisah Putri Story hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian, dan bunyiin lonceng juga biar kalian tahu kalau aku bikin video lagi. And bye bye, I love you all.